Jaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini dan di hari ini kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat semua. Ya. Kemudian sebelum kita pada pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ini MIPA 6 ya. 10 MIPA 6. 10 MIPA 6. Bapak absen dulu. Yang pertama, Absar, Sakti, Aidelia, Dia, Hakim, Tafsir, tadi. Alhamdulillah, sebagian besar rekan kita semuanya dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas masih konsep ibadah dalam Islam, yang mana pembahasannya itu mengenai karakteristik ibadah dalam Islam. Ya, bisa dipahami? Ya. Tuh, utamanya ya sebelum sampai kepada pembelajaran kita harus benar-benar rajin belajarnya agar kita dapat ilmu, karena dengan ilmu kita akan mengetahui berbagai aspek persoalan. Dengan ilmu akan menjadi penerang buat kehidupan kita, karena ilmu itu ilmu ilmu itu adalah cahaya, ya, yang mana akan menerangi setiap kehidupan kita, kemudian yang bisa menghantarkan cita-cita kita untuk meraih cita-cita kita di masa depan yang akan datang. Di materi pembelajaran yang ketiga ini kita akan membahas mengenai tata pelaksanaan ibadah dalam Islam. Secara konsepnya, tata pelaksanaan ibadah dalam Islam itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang kedua, tata pelaksanaan ibadah dalam Islam. Dan yang ketiga, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan yang ketiga ini. Coba sebelum Bapak kepada materi lebih lanjut, ada yang tahu apa prinsip ibadah itu? Ya, coba. Niat beribadah hanya kepada Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Prinsip dalam ibadah yang pertama seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa niat ibadah hanya kepada Allah sebagaimana yang tersurat dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Iya karena wa iya karena nasta'in. Coba ada lagi yang tahu? Oh ya, silakan. Menurut saya, prinsip tata cara ibadah dalam Islam adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam hidup. Iya, betul. Tuh. Mengenai materi tata ibadah dalam Islam, sebagian siswa kita sudah pada tahu bahwa tadi yang kedua, bahwa ibadah itu adalah landasan prinsipnya itu adalah harus Rasulullah itu dijadikan sebagai teladan dan pembimbing, karena beliaulah ya yang itu membawa risalah syariat Islam itu sendiri, terutama mengenai sholat, karena sholat itu harus ada tata cara dan kaifiyahnya dari Allah dan Rasul, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana sholatku. Ya, betul. Secara sebagian besar, alhamdulillah, materi yang akan kita pelajari di
Pembagian ketiga ini tentang tata ibadah dalam Islam itu sebagian sudah pada tahu. Untuk lebih lanjutnya, lebih memahami materi ini, kita akan lihat video pembelajarannya. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Kenapa Ubay harus sholat? Puasa, harus baca Al-Quran. Ubay, udah baca Al-Quran? Harus sebentar Umi, Ubay soalnya haus. Karena Ubay kepikiran terus, akhirnya Ubay tanya deh sama Umi. Umi, kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran? Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu contohnya yang tadi Ubay tanyain, sholat, puasa, baca Al-Quran, semuanya diberikan. Alhamdulillah kita sudah menyimak video dengan secara seksama. Setelah kita melihat video tersebut, mungkin ada yang Anda dapat pahami dari video tersebut. Coba siapa yang bisa? Ya. Bahwa dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Ya. Jadi dari video tadi bisa dipahami oleh saudari siapa? Naila, bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk beribadah. Coba ada lagi siapa? Ya, coba. Setelah Anda melihat video tadi, apa yang bisa Anda pahami? Menurut saya, Ya. ibadah merupakan suatu kewajiban. Ya, suatu kewajiban. Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Ya, untuk senantiasa melaksanakannya. Ya. Terus juga kita bisa mengetahui mana hal yang tidak boleh. Iya, betul. Jadi ibadah itu merupakan suatu keharusan, artinya wajib. Wajib artinya suatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Dan hal ini kita bisa ketahui melalui tadi penyimakan video berdasarkan materi yang kita pelajari. Setelah tadi kita bersama-sama menyimak video tersebut, maka tujuan pembelajaran untuk hari ini mengenai ibadah, tata ibadah dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian tata ibadah dalam pelaksanaannya dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan ibadah dan karakteristiknya. Dan yang ketiga, dari tujuan pembelajaran ini tidak lain keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Mampu siswa mengaplikasikan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM-nya itu adalah 75. Dan adapun
metode yang disampaikan menurut pembelajaran hari ini adalah metode pembelajaran atau modul pembelajaran discovery learning. Ya, seperti itu. Ya, setelah pembelajaran tadi, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan berdiskusi dan kalian boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Anak-anak sekalian, setelah kita duduk di kelompoknya masing-masing, kemudian dipersiapkan KSPI-nya dan buku yang menunjang untuk kelompok tersebut ya. Kemudian kita akan menganalisa sebuah video. Sebelum ke sana, Bapak akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Ini lalu Anda isi LKPD-nya sesuai dengan video yang akan kita saksikan secara bersama-sama ya. Kemudian ntar Bapak akan tunduk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada analisa videonya. Berdasarkan pada 3 hal penting. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah. Artinya semata-mata karena Allah SWT berfirman, tidaklah manusia diperintahkan melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah SWT. Kemudian Setelah kita menyimak video barusan, silakan isi LKPD-nya masing-masing. Kelompok 2 silakan presentasikan ke depan hasil analisanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kelompok kami, bahwa prinsip-prinsip ibadah dalam Islam itu ada 7 macam. Yang pertama, niat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil analisanya. Kita berikan fokus buat kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai tentang tata pelaksanaan ibadah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, prinsip ibadah dalam Islam. Yang kedua, tujuan dalam ibadah. Dan yang ketiga adalah keterkaitan ibadah dalam Islam. Insyaallah kita bisa bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai hukum tata cara pelaksanaan jenazah. Insyaallah kita bisa bertemu di lain hari lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan tes tulisan. Silakan. Ya, ibadah dalam Islam apa itu yang
mengakhiri pembelajaran ini supaya lebih berkah, kita berdoa bersama-sama.